hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Dan saya juga undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Bapak. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan dari kami beraktivitas pagi hari hingga kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk setiap kami menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Bapak setiap orang-orang yang datang di tempat ini Bapak haus akan penyembahan Tuhan. Setiap kami Bapak bela Tuhan, kami juga datang Bapak menyerahkan setiap doa-doa kami Bapak. Bela Tuhan yang boleh lawat, Tuhan boleh kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati setiap teman-teman yang dalam perjalanan untuk datang ke tempat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan yang jagai, Tuhan yang lawat untuk datang di tempat ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Siap masuk dalam hadirat Tuhan? Yes. Ada sukacita Bapak Ibu? Coba senggol kanan kirinya, siap masuk dalam hadirat Tuhan belum? Siap masuk dalam hadirat Tuhan belum? Come on. Hey, semua bertepuk tangan. Oh haleluya. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. yeah. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan saat hati bersyukur. Hey, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah, hey, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam yang bersebuka tepuk tangan yang mana dong? Hey, lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, amin. Amin. Let's go. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hey. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Hey, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka. Saya mau jemaat Tuhan lambaikan tangannya, katakan. Wow, semua katakan, lambaikan. Saat hati bersyukur, Hey, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam yang bersuka lebih lagi katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Saya mau jemaat Tuhan aja menyanyikan. Jemaat Tuhan nyanyikan dengan sungguh-sungguh katakan. Mana suaranya dong?
puja Katakan sekarang di saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat. Sekali lagi ya. Wah, lebih lagi. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian. Haleluya, lebih lagi suara buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh kami bersuka Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Berjiwa kami bersyukur. Dan setiap tangan kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Di setiap hati dan penyembahan kami Tuhan. Pikiran kami, hati kami Bapa boleh fokus malam ini hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Setiap jiwa yang lelah, setiap hati yang lelah Tuhan Kau yang menopang Tuhan. Sebab Kau pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau juru selamat Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang
Ucapan syukurmu bagi dia. Kami percaya Tuhan. We believe in you Lord. Saat kami terjatuh, Kau angkat hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. We believe in you Lord. Haleluya, haleluya. Setiap jemaat Tuhan nyanyikan. Aku percaya. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Nyanyi dalam segenap hati kami. Kami percaya. Anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat kuberikan. Katakan lebih lagi. Aku percaya janjimu ya dan Janjimu Tuhan. kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Percaya anugerahmu Anugerahmu lebih dari semua yang dapat kuberikan. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia. Aku percaya. Percaya anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat kuberikan. Lebih dari semua. Lebih dari semua yang dapat kuberikan. Lebih dari semua. Yang dapat kuberikan. Sorak bagi Tuhan, sorak bagi kemuliaannya. Kau yang termulia Tuhan. Sungguh besar anugerahmu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya dikuatkan akan janjimu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Setiap pergumulan yang boleh kami lewati Bapa, kami boleh berpegang teguh akan janjimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerahmu setia dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dari teman-teman kami Bapa. Bila kami dikuatkan Tuhan dari setiap sharing-sharing teman-teman kami Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saya serahkan untuk sharing yang pertama. Selamat malam semuanya. Ya, jadi minggu lalu dari tim Joy Kid beserta dengan adik-adik semuanya pergi field trip ke Lembah Hijau. Nah, ada ceritanya. Jadi kami merencanakan field trip ke Lembah Hijau sudah direncanakan sekitar 1 bulan sebelumnya, dan ternyata saat-saat yang menegangkan ternyata H-3, H-2, dan H-1. Bahkan malam sebelum berangkat kami beserta dengan tim, dengan kakak-kakak yang membantu untuk
mengkoordinir kendaraan, masih harus mengurus pendataan adik-adik yang akan ikut ke Lembah Hijau esok harinya. Ditambah lagi dengan beberapa hari sebelumnya kan hujan terus tuh, jadinya ada rasa khawatir juga. Waktu itu koordinator Joykit yaitu Kak Eva ya, iya. Jadi Kak Eva tuh sempat bilang, aduh ini hujan terus loh, bahkan sampai nge-google Perakiraan cuaca di hari Minggu di tanggal 16 tersebut. Jadi Kak Eva bilang ada hujan loh katanya, tapi siangnya katanya sampai sore. Ya kita berdoa aja pagi itu nggak hujan. Ya udah, jadi kami berusaha sebisa mungkin agar semua adik-adik dan juga pendamping yang mau ikut semua terkoordinir, semua bisa diangkut, bisa dibawa ke Lembah Hijau. Dan juga ada beberapa jemaat, terutama mama-mama hebat yang ada di MDC Bandar Lampung ini, yang sampai mau meminjamkan mobilnya, bahkan lebih dari satu, dan juga nyupirin adik-adik pergi ke Lembah Hijau. Nah, dalam waktu kami mengatur untuk transportasi dan lain-lainnya, kebetulan di hari Sabtunya juga saya dapat mandat dari Bapak Gembala, dari Pak David buat ngisi sharing di Image. Jadi rasanya tuh serba aduh pokoknya dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu aduh ini gimana ya gitu. Setiap kayaknya bukan setiap jam lagi gitu ya. Dalam waktu seharian itu tuh megangnya handphone terus, mencatnya di WA terus, entah dengan Kak Eva dan dengan Kak Yulisa. Kak Yulisa nggak datang ya. Yang paling repot itu sebetulnya Kak Yulisa. Kenapa? Karena beliau yang mengatur adik-adik untuk dikelompokkan, digrupin di kendaraan yang mana gitu. Dan juga H-2 menjelang kita mau berangkat juga ada yang batal, ada juga kakak yang anaknya tiba-tiba sakit. Kurang kendaraan satu, aduh udah deg-degan itu, gimana ya gitu. Nah tapi ternyata puji Tuhan dengan kita walaupun repotnya minta ampun, last minute juga masih repot, tapi waktu hari Minggu tanggal 16 kemarin kami semua bisa pergi ke Lembah Hijau. Kita juga bersenang-senang dengan adik-adik di sana, seluruh kakak-kakak yang ikut pun beserta dengan pendamping dan mama-mama yang ikut semua boleh bekerja sama sebagai satu tim yang solid. Jadi yang tadinya kita tuh udah harap-harap cemas, nanti gimana kalau hari Minggu pagi ada adik-adik beserta dengan pendamping atau mamanya yang tiba-tiba nongol di sini, saya juga mau ikut Kak. Waduh, itu adik-adik aja sempat kita dipesenin sama Ibu Gembala, Ci itu tolong diatur ya. Nanti itu ada adik-adik yang gampang mual katanya, apalagi perjalanan ke sana kan naik turun juga. Itu harus dipikirin, jangan semua-semuanya tuh satu mobil mesti 8 anak, belum lagi kakaknya ya. Jadi satu mobil itu 10 orang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian gitu. Kami mengatur sebagaimana rupa agar adik-adik ini kan juga beraneka ragam seperti kita. Ada yang berisi, ada yang mungil ya. Makanya kami dari tim Joykit mengatur sedemikian rupa agar di dalam satu mobil itu ada yang badannya lebih berisi, ada yang mungil gitu. Nah puji Tuhan itu semua boleh terlaksana dengan baik gitu. Jadi nggak ada kendala sama sekali, cuaca pun dari pagi sampai kita pulang lagi ke ruko cerah. Puji nama Tuhan. Dan yang paling membuat kami lega adalah bahwa kakak-kakak Joykit semuanya satu hati. Kami tahu bahwa yang terlibat di dalam Joykit ini kebanyakan ibu rumah tangga. Yang pastinya juga kesehariannya pasti sibuk banget. Contohnya sekali lagi Kak Yulisa, pokoknya jempol banget buat Kak Yulisa. Waktu dia ngatur transportasi itu, dalam sehari itu kami harus rombak untuk isi
isi lagi, dicabut lagi nama anak-anak buat tempatin di mobil yang ini, mobil yang ini. Dalam sehari kayaknya Kak Yulisa itu bisa revisi lebih dari 5 kali. Sampai akhirnya pertengahan hari dia bilang, Ci, saya ini dulu ya, dia bilang sambil Cici WA aja nama-namanya yang mau ditaruh di kendaraan yang mana. Saya sambil nyetrika ya, gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya teman-teman, betapa untuk mengurus sebuah acara itu nggak mudah gitu. Tapi kami semua bersyukur kami bisa menjaga hati. Saya juga bilang sama Kak Yulisa, kita matos. Kak Yulisa dengan urusan rumah tangga, saya yang deg-degan karena harus siapin sharing untuk di image hari Sabtu. Nah dia bilang ya udah ya, kita pokoknya saling melengkapi aja ya Ci, kata Kak Yulisa. Dan ya sekali lagi puji Tuhan, acara field trip boleh berjalan dengan lancar. Adik-adik semua happy, pendamping happy, mbak-mbak bisa selfie juga di sana, nggak ketinggalan. Dan juga mama-mama yang pergi semuanya sangat kooperatif. Kita sangat mengucap syukur. Nah, itu kesaksian kami dari tim Joy Kid. Menyambung, nah ini menyambung dalam beberapa waktu ke depan gereja kita akan mengadakan Alpha. Dan ada beberapa kelompok, ada beberapa kesan yang akan melaksanakan Alpha ini. Nah saya percaya kita semua pasti diperlengkapi, kita semua pasti dikasih wejangan-wejangan plus dari pemimpin kita, bagaimana nanti menjalani Alpha nanti. Dan saya pun beserta dengan tim dulunya di Kesan Gajah Mada, yang berawal dari ketua kesan kami waktu itu PK kami adalah William dan Agnes. Jadi waktu itu kami menjalankan Alpha yang pertama kali, William Agnes itu sebagai leader, saya dengan suami Toki sebagai helper. Itu berjalan sampai kalau nggak salah ingat, sampai tadi siang saya masih kontak Novile, penasaran, Lia kita udah berapa kali sih ngadain Alpha? Waktu itu tuh Lia, waktu kita masih satu kesan gitu. Seingat saya ya Ci, kata si Lia, 5-6 kali lu Ci. Ah yang bener lu, bener Ci, dia bilang. Dan setelah saya ingat-ingat lagi emang bener. Karena PK-PK yang ada sekarang, yang dari Kesan Gajah Mada akhirnya dibelah jadi Kesan CL, jadi Kesan Morotai, itu semua dari Alpha. Leader-leader yang ada itu semua dari Alpha. Apa suka dukanya waktu menjalankan Alpha? Dukanya sebenarnya nggak ada duka, cuma deg-degan aja. Di hari H-nya setengah jam menjelang mulainya Alpha, deg-degan tuh. Kok belum ada yang nongol ya, cuman kita berempat gitu, leader sepasang dan helpernya sepasang. Masih belum nongol, datang 1 orang, aduh puji Tuhan. Datang lagi 2 orang, puji Tuhan. Yang diundang banyak teman-teman. Yang datang dari 10, kadang 2, kadang 3. Tapi itu semua tidak membuat semangat kami surut. Kami tetap mengucap syukur, kami percaya mau 2 orang, 3 orang, itu adalah jiwa yang Tuhan kirimkan. Dan sukanya itu makan enak. Iya, kalau Alpha tuh makannya enak-enak. Ya walaupun kesan juga kita tetap ada makan enak ya gitu. Tapi di Alpha itu makannya pasti enak. Nah itu yang menyenangkan. Jadi kalau dulu waktu pertama kali Kesan Gajah Mada mengadakan Alpha, waktu itu Agnes dan PP yang jadi leadernya, kebetulan dilaksanakan di rumah kami. Karena saya dan suami ya suka gitu buat menyediakan makanan, bikin-bikin sesuatu. Jadi sebetulnya tanpa secara langsung pun kami sudah bagi tugas sama Agnes dan PP. Jadi Agnes dan PP nggak usah mikirin lagi menunya hari Alpha pertama itu apa, minggu-minggu selanjutnya apa.
nggak perlu dipikirin lagi. Kami berbagi tugas. Dan juga ketika dilaksanakan Alpa, kan biasa kita bagi-bagi tugas ya. Helper itu ada satu yang diem, ada satu yang ngobrol gitu. Yang tukang itulah lempar-lempar obrolan, yang bagian yang kepo gitu. Jadi waktu itu, waktu pertama kali ngejalanin, saya sama suami udah rahasia umum, suami lebih diem. Ya, jadi dia di bagian yang helper yang diem, yang nemenin tamu yang diem. Saya yang bagian yang bawel, yang kepo gitu. Jadi udah berapa kali berjalan juga, dan ketika kami jalaninnya keberapa kalinya, kesekian kalinya tetap waktu itu jadi helpernya, kalau nggak salah leadernya itu Joy dan Donna, kami jadi helper. Waktu itu saya bilang sama suami, gantian ya, lu yang jadi yang bawel. Ya nggak bisa lah katanya, perannya tetap kamu lah katanya, emang aslinya udah gitu, emang kamu bisa diem kata dia. Nah jadi tetap ya teman-teman, bahwa di dalam menjalankan Alpa ini yang pasti kalau buat kami pribadi lebih banyak sukanya. Berapapun jiwa yang bisa kita tuai dari Alpa ini, itu dari Tuhan. Jadi kita jangan ngelihat jumlah orangnya, tapi kita ngelihat jiwa yang Tuhan kirim, kualitas yang Tuhan berikan, pasti nggak yang setengah-setengah. Asal itu tadi, kita sebagai tim mau jaga hati, kita sebagai tim mau saling menopang, menutupi kekurangan yang ada, dan saling mendukung. Yang pastinya harus saling menyemangati ketika dilaksanakan Alpa dari hari pertama sampai selesai, jiwanya hanya satu. Jadi nggak ada yang kita saling, dia nggak ngundang sih, gua mulu yang ngundang gitu. Jadi jangan ada yang merasa, kok gue lebih capek ya gitu. Tapi kita tetap sama-sama. Jadi untuk tim kesan yang akan maju menjalankan Alpa, kita ikut menyemangati. Hore! Alpa akan dijalankan lagi. Oke. Puji Tuhan. Sekian sharing malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya Esther dari Kesan Sukarame, dan rumah saya juga di Sukarame, bukan di Suka-Suka yang lain. Saya di sini mau cerita ya, tapi bukan curhat, biar lebih agak-agak sedikit rohani gitu, dibilang kesaksian lah. Saya bersaksi di sini tentang kebaikan Tuhan. Yang saya alami sih sekitar tanggal 16 Juni ya. Saya datang dari saya naik motor arah dari Bumi Asri keluar mau ke Sukarame, kan di putaran pom bensin Antasari. Tapi begitu saya mutar agak jauh, saya nggak deket yang pembatas itu, agak jauh. Terus begitu saya mutar begini ada mobil dari arah Villa Citra. Saya langsung ditumbur, suaranya kuat benar. Terus waktu jatuh gitu, saya masih sadar sih, masih connect gitu ya, tapi nggak tahu posisinya kayak apa, teman suaranya itu kuat. Terus saya lihat itu helm saya tuh gelinding gitu, jadi terus tapi mobil itu masih jalan, padahal saya sudah jatuh gitu, masih jalan. Saya takut kalau kepala, masih inget TikTok juga, ada video ya di situ, pernah lihat di video TikTok itu kalau gitu kepalanya kelindes, coba saya angkat kepala gitu, saya balikkan badan, malah kakiku yang kelindes mobil kijang jadul lah ya, apa mungkin kapsul apa ya. Perasa sih kaki saya tuh bluduk gitu, yang paha sebelah betis sebelah kiri. Terus udah gitu saya lihat lagi sepatu juga copot, padahal kan saya ikat. Copot agak jauh. Waduh, saya ngeliat orang tuh pada ngeliatin semua gitu ya. Aduh, jadi tontonan tuh, terus ada yang bantuin. Ada yang bantu bapak-bapak sama anaknya pakai jilbab gitu, saya dibantuin untuk berdiri gitu. Saya pikir patah, kayak hancur lah. Berdiri tegak gitu, nggak apa-apa gitu.
Terus kata yang numbur kita, yuk dibawa klinik. Orang saya nggak apa-apa kok dibawa klinik. Saya pulang aja lah. Saya bilang nggak apa-apa, diajak urut. Pulang aja. Begitu saya diberikan motor itu tapnya itu untuk pijakannya tuh patah gitu. Sekuat apalah tabrakannya ini ya. Kok sampai patah gitu. Terus saya buru-buru aja pikiran saya tuh pulang karena waktu itu tuh PPDB ya Beben tuh masuk SMA jalur zonasi gitu. Jadi itu ada sedikit trouble juga masalahnya. Karena rumah tuh deket dengan SMA 12, kok di situ di mapnya tuh 5 kilo jauhnya. Jauh bener ini 5 kilo, padahal kalau udah 3 kilo aja udah gak keterima gitu. Mau ke sekolahan, itu pakai jalur langit juga, kepala sekolah tuh langsung ngerespon. Ya pokoknya berkat pertolongan Tuhan aja lah itu semua ya. Kepala sekolah itu enggak langsung ngerespon gitu, ada apa gitu, karena kita tetanggaan di depan rumah ya. Kok ini jalur jauh bener 5 kilo rumah kita dari sekolah ini gimana? Oh yaudah saya telepon aja itu panitia dari dinas pendidikan, langsung ditelepon gitu, suruh ngapus itu, suruh cabut lagi berkasnya biar kita bisa daftar lagi gitu ya dengan data yang sesungguhnya gitu. Itu ditunggu-tunggu dari kemarin kok enggak juga ini, makanya saya cepet-cepet mau ke sekolahan ngurus itulah ceritanya gitu. Makanya mau diurut, mau di klinik, enggak penting orang aku bisa berdiri gitu. Tapi sampai sekolahan itu kerasa kok agak berat ya. Aduh, kok berat ya? Loh, kok jadi bengkak ya? Jadi merah, bapak rumah tuh jadi biru. Waduh, takut juga nih gitu. Terus anak masih KKN kan, aduh Tik kaki ibu tuh sakit, bengkak, Tik dia apain ya Tik ya kan? Jauh dia enggak, biasanya ada di rumah ini enggak ada. Dikompres lu Bu, suruh Beben itu ngompres katanya. Terus udah gitu, udah persoalan bengkak itu tetap aja malah nyut-nyutan segala macam, infeksi nih pikirku terus. Tapi pikiranku tertuju sama PPDB itu. Sampai sore berkas itu nggak dicabut juga dari panitia penerimaan itu yang dinas sosial dinas pendidikan. Ujung-ujungnya baru malam itu, terus langsung pagi daftar ke sekolahan kan, di rumah mendaftar pakai handphone masih juga 5 kilo padahal kita tuh mepet tembok sekolahan loh. Terus langsung ke sekolahan sama operator didaftarin lah ya karena kita mengalami kesulitan. Tetep aja akhirnya dia tuh untung aja otaknya agak jalan. Dia bilang gini, rumah ibu tuh jalan apa gitu. Terus saya sebutin nama jalannya gitu. Begitu masukin nama jalan, seret rupanya cuma 1,3. Nah dari situ terus persoalan Beben beres. Artinya kan dekat, jadi keterimalah ya kalau cuma 1 kilo 1,3 lah itu, nggak tahu kilo-kilonya apa. Udah gitu udah beres satu persoalan. Tuhan tuh sudah benar-benar menolong saya gitu. Udah mumet-mumet stres ini, aku nih udah stres bener. Tapi soal kaki masih juga, besoknya lagi masih. Tapi saya nggak pergi juga ke dokter gitu, nggak. Wah nyantai lah pokoknya satu urusan udah beres. Begitu tengah hari Minggu udah ke gereja juga, udah berdoa juga gitu. Tapi kok masih sakit, masih. Senin akhirnya ke dokter udah nggak tahan itu, udah ke dokter terus kasih obat ini alergi obatnya penghilang rasa sakit dokter. Nah terus mau dikasih apa ini gitu, ini nggak bisa, itu nggak bisa, coba ini ibuprofen ya. Dalam hati kalau coba-coba mah nggak usah gitu ya. Sampai rumah nggak saya minum juga gitu, orang sudah tahu pasti alergi gitu. Saya minum aja antibiotiknya, terus masih juga sakit. Ngomongnya sih baru kemarin jatuhnya, padahal mah udah dari hari Jumat gitu. Kemarin jatuhnya gitu. Besoknya lagi kemudian masih juga sakit. Sampai ikut Happy Hot juga ke Cemara, kemana. Kakinya pada bengkak biru-biru itu. Waktu kesan juga ya, nggak ada cerita-cerita sama orang kesan, nggak rahasia ini. Kalau hal-hal yang menderita jangan diceritain. Kalau udah bahagia-bahagia gitu, wah itulah berkat Tuhan gitu kan. Tuhan tuh baik gitu. Kalau menderita, menderita dia. Gitu. Nggak akan kasih tahu gitu. Akhirnya waktu doa ya, rupanya Bu AA itu ngelihat ya. Kenapa kakinya kok biru? Nah, baru cerita. Ya itu. Kalau nggak ditanya sih, kayaknya aku kurang kasih cerita deh gitu. Ntar disangkanya open donasi lagi kan? Gitu. Terus? Ya ujung-ujungnya sekarang pokoknya setelah sekian lama, 1 bulan lebih 5 hari sudah membaik. Tapi walaupun sedikit masih bengkak sih, tapi nggak masalah lah, lancar jalan juga nggak apa-apa. Semua berkat pertolongan Tuhan. Ayatnya ada di Yeremia 29 ayat 11.
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu yang hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Amin. Ya, selamat malam semua. Malam hari ini saya sharing dengan judul Mengasihi Jiwa-Jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa yang dimaksud saya ini adalah orang lain, mengasihi orang lain. Tentunya kita lebih mudah untuk mengasihi katakanlah suami kita sendiri atau anak kita sendiri. Namun saat kita pelayanan jiwa-jiwa, artinya adalah kita sedang belajar mengasihi jiwa-jiwa yang adalah mungkin kita sendiri juga baru kenal. Belum ada hubungan batin, saudara. Kita belajar menyisihkan atau memberikan waktu, pikiran, tenaga kita supaya mereka semua bisa bertumbuh iman kekristenannya dalam kehidupan mereka yang kita kasihi. Di bulan Agustus 2023 nanti, ceritanya ini ada 6 tim Alpha ya, yang akan bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya kalau kita semua yang sedang mau menjalankan Alpha ini melakukan pelayanan jiwa-jiwa adalah karena kita semua mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengasihi jiwa-jiwa yang sedang suam-suam kuku, mengasihi jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah, hari ini saya mau bekali 3 pesan kepada saudara semua dalam mengasihi jiwa-jiwa. Yang pertama, kita harus mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Di Matius pasal yang ke-22 ayat yang 39 bunyinya seperti ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, ada perbedaan antara self kindness dengan self pity. Mengasihi diri sendiri itu berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu adalah self kindness, sedangkan mengasihani diri sendiri adalah self pity. Mengasihi diri sendiri itu bukan berarti kita meratapi diri, meratapi nasib yang akhirnya membuat kita bersedih, khawatir, dan fokusnya hanyalah kebutuhan diri kita terus. Mengasihi diri sendiri yang dimaksud saya adalah bagaimana kita bisa menjaga kerohanian kita secara terus-menerus supaya tidak padam, agar roh kita terus menyala-nyala. Misalnya berdoa, baca Alkitab, baca ibadah harian. Itu adalah salah satu aksi kita mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu supaya kerohanian kita sehat. Jadi saya sebagai gembala di gereja ini, saudara, gak kepengen saudara hancur hati buat jiwa-jiwa yang terhilang, tapi saudara hancurkan jiwa raga dan kerohanian saudara. Tuhan juga gak kepengen saudara memenangkan banyak jiwa bagi orang lain, tapi saudara mengalahkan kebutuhan jiwa saudara sendiri. Bukan seperti itu, saudara. Saudara boleh sibuk pelayanan, tapi kehidupan doa, baca IHA juga ditinggalkan. Kehidupan beribadah ditinggalkan. Misalnya saudara, ceritanya tim Alpha nanti kan minggu besok ada training Alpha. Training ya training, hadir training ya hadir training, hadir ibadah ya hadir ibadah. Karena training dan ibadah adalah untuk memenuhi dua kebutuhan yang berbeda. Training untuk kebutuhan pelayanan, ibadah untuk kebutuhan mengasihi diri sendiri. Katakan amin. Jadi poin yang pertama ini yang saya mau sampaikan adalah jika saudara misalnya di sekolah nggak nyontek, di kelas pemuritan nggak nyontek, nggak ngerokok, saudara udah ambil komitmen, nggak ngebokep, tidur saudara atur cukup, nggak begadang, saudara menjauhkan pikiran hati dari hati dan pikirannya negatif, bukan supaya saudara jadi teladan bagi orang lain.
Memang betul, kalau saudara tidak lakukan hal negatif itu, tujuannya bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi di poin yang pertama ini, kita nggak usah bicara dulu mengasihi orang lain. Di poin pertama ini adalah pertama-tama kalau itu semua saudara lakukan, sebenarnya kegunaannya adalah buat kita sendiri terlebih dahulu. Karena saya, katakan saya, mengasihi diri saya sendiri. Ayo, kita belajar mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi walaupun saya dan saudara sedang tidak dilihat oleh banyak orang, saya tetap tidak melakukan dosa dan saya ambil komitmen untuk tidak melakukan dosa. Bukan karena orang lain gak lihat. Karena saya mengasihi tubuh, jiwa, dan pikiran saya. Kalau orang Jawa bilang tuh, eman-eman rek, sayang-sayangin tubuh, jiwa, pikiran saya. Kalau saya isi sesuatu yang bersifat dosa atau tidak baik. Poin yang kedua, mengasihi dengan perbuatan. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, bunyinya seperti ini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi jiwa-jiwa, saudara, tentunya harus disertai dengan perbuatan tindakan nyata. Sederhananya saya bilang, harus disertai dengan melayani. Sederhananya seperti itu. Harus melayani. Orang tidak akan terkesan dengan apa yang saudara katakan, tapi orang akan terkesan dengan apa yang saudara lakukan. Masalahnya, kalau kita mendengar kata pelayan atau kata servant, ya bahasa Inggrisnya servant, apa yang terbayang dalam pikiran saudara? Kalau saya yang terbayang adalah seorang pelayan adalah seorang pelayan pramusaji, ya, dengan memakai celemek atau apron, ya, sedang melayani makanan, bawa buku tamu, menawarkan makanan kepada konsumen di meja makan. Atau ada orang yang membayangkan seorang pelayan adalah seorang SPG yang sedang menawarkan salah satu produknya dia, atau dia sedang bekerja di customer service. Atau mungkin di antara kita bisa berpikir seorang pelayan adalah orang yang pekerjaannya, mohon maaf, kelas rendah. Tapi saya mau ajak saudara kembali berpikir yang satu ini. Ada sosok orang yang paling setia, sering melayani kita sepanjang hidup kita. Orang yang membantu kita di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita kecil, belajar ngomong, belajar jalan, kita dituntun, ngerapihin baju kita, ngeberesin rumah tempat kita tinggal, bahkan orang itu adalah menyapu, ngepel, dan semua dilakukan secara sukarela saat kita membutuhkan. Siapakah orang itu? Ibu, ayah, orang tua. Ya, dia adalah orang tua kita. Sekarang pertanyaannya begini, apakah orang tua kita yang sudah melayani kita, jadi kita lihat kedudukan mereka jadi lebih rendah dari kita? Tidak. Dan pelayanan terbaik sepanjang sejarah adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus melayani orang tanpa pilih-pilih. Dari beberapa cerita Alkitab di Perjanjian Baru, Yesus mau melakukan pembasuhan kaki yang mana di zaman itu adalah tindakan yang, mohon maaf, rendah di mata manusia. Yang saya percaya begini, dalam mengasihi jiwa-jiwa, kita tidak akan bisa membawa orang mau mengenal Yesus kalau kita tidak melayani seperti Yesus. Catat baik-baik. Saat pelaksanaan Alpha, saya mendorong untuk tim Alpha inisiatif, ayo saling bantu seperti yang dikatakan oleh Ibu Rika. Misalnya saat persiapan, tim datang lebih awal, pulang lebih larut. Bantu persiapan dan pemberesan. Jangan mikir gini saudara, tuan rumahnya kan ada mbak. Kalau mbak di rumahnya kan udah digaji sama tuan rumah. Kalau saya datang lebih awal dan pulang lebih larut, bantu si tuan rumah, jadi fungsi mbak di rumah apa? Ya jangan mikir kayak gitu saudara. Karena sebenarnya pelayanan jiwa-jiwa itu lebih, katakan lebih, dari sekedar pelayanan di persiapan dan pemberesan pertemuan Alpha. Nanti semakin saudara kenal tamu Alpha saudara,
bangun persahabatan secara alami, saudara akan semakin kenal kebutuhannya mereka. Di situ saudara coba jawab kebutuhannya mereka. Saudara layani, saudara ajak ngobrol, bahkan kunjungi rumah dia. Padahal mungkin rumah saudara bisa lebih besar daripada rumah dia. Lakukan pelayanan semuanya itu. Jadikan diri saudara adalah teman yang tulus. Percayalah, dengar baik-baik saudara yang akan menjalankan Alpha. Hal itu tidak akan membuat status saudara jadi lebih rendah di mata mereka. Yang ada adalah mereka akan semakin percaya kepada saudara. Dan mereka mau dituntun secara ikhlas untuk mereka mau kenal Tuhan. Katakan amin. Poin yang ketiga, jadikan sebagai gaya hidup. Di 2 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ada pepatah seperti ini, aku bisa karena biasa. Begitu pula dengan kita mengasihi jiwa-jiwa. Mungkin awalnya bagi tim Alpha yang baru berjalan pertama kali, mungkin awalnya kita akan sulit untuk melakukannya. Tetapi jika kita lakukan itu secara terus-menerus, maka akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan akhirnya itu akan menjadi habit atau gaya hidup yang lebih baik. Biasanya contoh, kita ini ada tipe orang yang enggak on time. Contoh ini saudara. Tapi karena ini demi melayani jiwa-jiwa, kita sebagai bagian dari sebuah tim Alpha, kali ini kita belajar untuk datang on time. Seharusnya dengan 10 kali pertemuan kita datang on time, itu membentuk sebuah kebiasaan baik yang baru. Yaitu kita menjadi pribadi yang on time-nya lumayan lah saudara. Doa saya, Tuhan memberkati setiap upaya yang kita lakukan. Saya sendiri sudah menjalani 4 kali Alpha sepanjang hidup saya. Di dalam Alpha, setiap saya menjalankan Alpha, kita belajar benar-benar serius mencari tamu yang akan diundang. Cari kemanapun saudara, cari kemanapun, tidak membatasi diri. Antar undangan kepada orang yang saya kenal, maupun yang baru dikenali oleh teman. Dan saya mau katakan saudara, setiap Alpha yang saya jalani, Tuhan tetap kirimkan orang-orang yang baru, bahkan yang kadang saya itu belum kenal saudara. Jadi pesan saya terhadap tim Alpha, berusahalah sebaik mungkin, best effort. Undang sebanyak mungkin saudara. Tadi saya baru ngobrol, ada salah satu tim Alpha, gimana bro, rencana mau undang berapa orang yang datang? Rencana saya mau undang 1 orang. Harusnya minimal 10 orang, katakan amin. 1 orang tim Alpha mengundang minimal 10 orang. Jadi kalau 4 orang mengundang 40 orang, harus punya pemikiran seperti itu. Ya, undang sebanyak mungkin karena jiwa yang di luar itu sangat banyak sekali yang mau dituai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya undang untuk tim Alpha untuk bisa maju ke depan. Yang wanita di sebelah kiri saya, yang pria di sebelah kanan saya. Kita nyanyikan satu lagu, mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, Tuhan. Mari kita semua kita persiapkan hati untuk berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa topik kita yang pertama, kita mau berdoa untuk pemimpin GKPB. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu indah, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Pada malam hari Tuhan kami mau berdoa Engkau mengaruniakan kesatuan dan hikmat Tuhan untuk membawa sinode GKPB makin selaras dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, para pemimpin mempunyai hati yang semakin lebih lagi di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya bagi setiap pemimpin yang ada, mereka selalu mengingat bahwa motivasi awal adalah untuk melayani jiwa dan mengasihi jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada kekuatan yang baru untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Bagaimana Engkau mengaruniakan kepada mereka hari-hari yang penuh dengan harapan. Kami juga berdoa Tuhan, dan kami mau patahkan semua kuasa-kuasa jahat yang mau merusak pikiran, yang membuat kami terpecah belah. Dan kami patahkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesatuan hati selalu terjaga di antara kami semua. Dimanapun kami berada Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan selalu diberi kekuatan, selalu diberi pencerahan, dan hidup setiap pemimpin GKPB selalu diberkati. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam pimpinan tangan-Mu, dan kami percaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau serahkan Tuhan pembaharuan rohani bagi keluarga di seluruh jemaat GKPB Lampung. Terjadi pemulihan di antara anggota-anggota keluarga, dapat menerima, menghargai setiap perbedaan Tuhan. Tuhan kiranya satukan Tuhan, berikan kerukunan Tuhan antara anak dan orang tua, menantu dan mertua Tuhan. Terus kemudian juga suami istri Tuhan, kami Tuhan berdoa Tuhan kiranya setiap pribadi dan setiap keluarga boleh bersatu di dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Juga kami juga mau berdoa juga untuk kehadiran Tuhan dan pembaharuan rohani terjadi secara nyata dalam setiap keluarga di jemaat-jemaat GKPB Tuhan. Kiranya kasih dan karunia-Mu Tuhan terus ada dalam setiap keluarga dan jemaat-jemaat Tuhan. Setiap keluarga dipulihkan Tuhan dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan kiranya GKPB menjadi tempat yang nyaman Tuhan untuk tumbuh kembang anak-anak baik secara rohani, jiwa dan jasmani. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan boleh diperlengkapi Tuhan untuk mendidik anak-anak kami Tuhan, untuk membawa anak kami terus Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan untuk tumbuh Tuhan, untuk besar menjadi baik Tuhan, untuk melakukan karya-Mu yang indah ya Bapa. Juga kami Tuhan berdoa untuk perlindungan Tuhan, untuk kesehatan dan pertolongan Tuhan bagi setiap keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang kuat Tuhan, menjaga setiap kami Tuhan, menolong dan menopang kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, malam ini juga Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk saudara terkasih kami Tuhan, Bapak Yohanes Putra yang sedang demam Tuhan dan gula darah tinggi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berikan kesembuhan ya Bapa. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu memulihkan ya Bapa. Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau yang berkuasa atas setiap hati dan pribadi serta jasmani kami Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang mengangkat setiap sakit penyakit Tuhan. Ada setiap yang perlu menerima penyembuhan daripada Engkau ya Bapa. Juga kami mau serahkan Tuhan persiapan Alpa
CG Family dan Alpha yang lain Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap panitia, setiap pribadi Tuhan yang akan melakukan Alpha Tuhan, tangan kasih-Mu yang memberikan kekuatan juga Tuhan. Kiranya Tuhan berikan Tuhan pribadi-pribadi atau jiwa-jiwa yang perlu Tuhan memang harus dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang membawa setiap pribadi-pribadi ini untuk datang mendekat dan menerima kemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Juga Tuhan, kami mau bawa Tuhan semua anak-anak anggota Kasan CL yang sakit, panas dan muntah berak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kesembuhan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan. Kami tolak segala sakit, penyakit, kesakitan Tuhan, hal yang gak baik, yang gak benar, hal yang kotor, yang najis di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan ya Bapa. Juga kami juga mau serahkan Tuhan anak kami Tuhan untuk operasi Viko yang akan direncanakan tanggal 26 Juli. Kiranya Tuhan segala persiapan Tuhan apapun itu Tuhan Yesus, kamar Tuhan, apapun biaya pengobatan segala macam kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja Tuhan, kami percaya Tuhan kasih-Mu luar biasa buat anak kami Viko Tuhan. Percaya Tuhan jika Engkau mau Tuhan, apapun Tuhan, tanpa operasi pun segala sesuatu bisa Engkau pulihkan Tuhan, bisa Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang pengasih Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami berserah ya Bapa. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami memohon segala kebaikan Tuhan, segala perlindungan, segala kesehatan dan pemulihan ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Mama Ko Henry Tuhan yang besok akan kontrol ke dokter paru dan onkologi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan keajaiban Tuhan. Apapun hasilnya Tuhan, kami percaya itu ada yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Engkau berikan pemulihan Tuhan, Engkau berikan kekuatan terus Tuhan itu. Terus nama-Mu dipermuliakan pada setiap pribadi Tuhan yang mengalami kemenangan akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu kami panjatkan dalam hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati ya Bapa. Kiranya Engkau Allah yang memulihkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan kami panjatkan doa-doa kami malam ini ya Bapa. Kiranya ini boleh berkenan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri doa jemaat kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau melihat Tuhan kami di sini Tuhan yang sungguh-sungguh meminta kepadamu ya Bapa. Segala sesuatunya Tuhan Engkau yang mengambil alih semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini juga Tuhan kami sepakat berdoa buat Bapak Toki yang akan melayani di gereja MDC Metro Tuhan tanggal 23 Juli ini Tuhan. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah penyertaan Allah yang sempurna Tuhan. Engkau pakai Toki Tuhan, Bapak Toki Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Dia menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyebarkan Tuhan Injil kemenangan-Mu ya Bapak. Menyebarkan berita firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dia akan melayani di pagi hari dan di sore hari ya Bapak. Biarlah pengurapan terus berlaku Tuhan. Kami juga sepakat berdoa buat Sony juga Tuhan yang ikut bersama-sama dengan Bapak Toki Tuhan dalam melayani di Metro Tuhan. Pengurapan yang sama Tuhan yang ada Tuhan, Sony boleh bersaksi Tuhan, dia belajar melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih. Kami juga berdoa sepakat Tuhan buat William, Bapak William Tuhan yang akan melayani kami juga Tuhan di ibadah umum kami Tuhan, ibadah 1, ibadah 2 dan ibadah ketiga Tuhan. Biarlah berkat yang sama Tuhan, pengurapan yang sama Tuhan boleh berlaku Tuhan, dan kami boleh merayakan sukacita daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat pada malam hari ini. Akhirnya saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.